Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wina Dahlia Putri, NPM C1B0190006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai saham dan valuasinya. Untuk penyampaian materi yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian apa itu saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual saham dengan imbalan uang tunai. Para pembeli saham membayarkan uang kepada perusahaan melalui bursa efek, dan mereka akan menerima sebuah sertifikat saham sebagai bukti kepemilikan mereka atas saham-saham tersebut, dan kepemilikan mereka akan dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemilik saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hak hukum dan fasilitas pemegang saham. Jadi, pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan, dan mereka memiliki hak dan fasilitas tertentu. Yang pertama, mereka memiliki hak kendali atas perusahaan. Jadi, pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya, memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam suatu perusahaan kecil, pemegang saham utama umumnya juga sebagai presiden dan ketua dewan direksi. Sedangkan dalam perusahaan besar terbuka, manajer umumnya memiliki saham, tetapi kepemilikan pribadi tersebut biasanya tidak cukup untuk memberikan mereka hak suara. Jadi, manajemen dari kebanyakan perusahaan yang dimiliki publik dapat diganti oleh pemegang saham jika tim manajemen tersebut dinilai tidak efektif. Hak yang kedua adalah hak preemptif. Hak preemptif yaitu suatu ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi baru saham biasa. Tujuan dari hak preemptif ini ada dua. Yang pertama, untuk mencegah manajemen suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Manajemen akibatnya dapat mengambil alih kendali perusahaan dan mengalahkan kehendak para pemegang saham saat ini. Tujuan yang kedua yaitu untuk melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis saham biasa. Meskipun sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa, terkadang digunakan saham terklasifikasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Biasanya ketika digunakan klasifikasi khusus, satu jenis akan disebut dengan kelas A, sedangkan jenis lainnya disebut sebagai kelas B, dan seterusnya. Perusahaan kecil yang baru berdiri sedang mencari pendanaan dari sumber-sumber luar, seringkali menggunakan jenis saham biasa yang berbeda-beda. Nah, di dalam saham biasa ini ada juga disebut dengan saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh para pendiri perusahaan yang memiliki satu-satunya hak suara, tetapi dividennya dibatasi selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai valuasi saham biasa. Saham biasa menggambarkan kepemilikan seseorang dalam perusahaan, tetapi bagi investor biasa, satu lembar saham biasa hanyalah sepotong kertas yang memiliki dua karakteristik. Yang pertama, kertas tersebut menunjukkan kepemilikannya atas dividen, tetapi hanya jika perusahaan memiliki kelebihan laba untuk membayar dividen, dan hanya jika manajemen memilih untuk membayar dividen daripada menahan atau mereinvestasi semua laba tersebut. Walaupun sebuah obligasi mencantumkan janji untuk membayar bunga, namun saham biasa tidak memberikan janji seperti itu. Yang kedua, saham dapat dijual kepada beberapa tanggal di masa depan, dengan harapan tingkat harganya lebih tinggi daripada harga beli. Jika saham benar-benar dijual pada harga di atas harga beli, maka investor akan menerima keuntungan modal atau capital gain. Biasanya ketika seseorang membeli saham biasa, mereka mengharapkan akan menerima keuntungan modal, karena jika tidak, maka mereka tidak mungkin membeli saham tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, seseorang bisa juga mengalami kerugian modal atau capital loss, bukannya keuntungan modal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam model penilaian saham.
Saham biasa memberikan aliran arus kas yang diharapkan di masa depan dan nilai saham dicari dengan cara yang sama seperti penilaian aktiva keuangan lainnya, yang dinamakan nilai sekarang dari aliran arus kas yang diharapkan di masa depan. Arus kas yang diharapkan terdiri dari dua unsur. Yang pertama, dividen yang diharapkan setiap tahunnya, dan yang kedua, harga yang diharapkan diterima investor ketika mereka menjual saham. Harga saham akhir yang diharapkan meliputi pengembalian investasi awal ditambah keuntungan modal yang diharapkan. Berikut definisi atau istilah-istilah yang digunakan dalam valuasi saham biasa. Yang pertama ada DT atau dividen yang diharapkan akan diterima investor pada akhir tahun T. D0 adalah dividen paling awal dan sudah dibayarkan. Lalu ada harga pasar atau P0. P0 ini adalah harga pasar aktual saham hari ini atau sekarang. Lalu ada nilai intrinsik PT, yaitu harga saham yang diharapkan pada akhir setiap tahun T. Dibacanya PHT. Jadi ada tanda di atas P, disebutnya dengan PHT. Sedangkan PH0 adalah nilai intrinsik atau nilai teoritis dari saham hari ini seperti terlihat oleh investor tertentu yang melakukan analisis. PH1 merupakan harga yang diharapkan pada akhir tahun pertama dan seterusnya. Karena terdapat banyak investor di pasar, maka mungkin ada banyak nilai PH0. Akan tetapi, kita dapat berpikir dalam lingkup sekelompok investor rata-rata atau marginal yang tindakannya benar-benar menentukan harga pasar. Bagi investor marginal ini, P0 harus sama dengan PH0. Jika tidak, disequilibrium akan muncul, serta pembelian dan penjualan di pasar akan mengubah P0 sampai P0 dikurang PH0 di mata investor marginal. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan atau G. G ini adalah tingkat pertumbuhan yang diharapkan atas dividen seperti yang diprediksikan oleh investor marginal. Jika dividen diharapkan tumbuh pada tingkat yang konstan, maka G juga sama dengan tingkat pertumbuhan laba dan harga saham yang diharapkan. Lalu ada tingkat pengembalian yang diperlukan atau KS. KS ini atau tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima suatu saham dengan mempertimbangkan baik resiko maupun pengembalian yang dapat tersedia atas investasi lainnya. Selanjutnya ada KHS atau tingkat pengembalian yang diharapkan yang akan diterima oleh investor yang memilih saham. KHS bisa saja di atas atau di bawah KS, tetapi seseorang akan mau membeli saham jika KHS sama atau lebih besar dari KS. Selanjutnya ada K bar S, yaitu tingkat pengembalian aktual atau yang direalisasikan, atau tingkat pengembalian setelah kejadian yang selanjutnya ada hasil dividen dengan menghitung D1 dibagi dengan P0. Hasil dividen ini yang diharapkan atas saham tahun depan. Jika saham diharapkan membayar dividen D1 sama dengan $1 selama 12 bulan berikutnya, dan jika harga sekarangnya yaitu P0 sama dengan $10, maka hasil dividen yang diharapkan adalah $1 dibagi dengan $10, maka akan mendapatkan 0,10 atau 10% hasil dividennya. Selanjutnya ada hasil keuntungan modal dengan menghitung P bar dikurang P0 dibagi P0. Hasil keuntungan modal yang diharapkan atas saham selama 1 tahun ke depan. Berikutnya, kita akan mencari hasil keuntungan modal dengan menghitung P bar dikurang P0 dibagi P0, yaitu hasil keuntungan modal yang diharapkan atas saham selama 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir ada total pengembalian yang diharapkan, yaitu jumlah imbal hasil yang diharapkan dari imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Itulah penyampaian materi mengenai saham dan valuasinya dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.